Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 438, terima kasih atas keramah tamahanmu. Tepat saat kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang memasuki halaman yang elegan, mereka mendengar suara tawa dari dalam aula. Huang Xiaolong sedikit terkejut, dilihat dari suara tawa itu, ada 2 orang di aula itu. Salah satu dari mereka mungkin adalah Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas. Apakah itu berarti Presiden sedang melayani tamu lain saat ini? Tetap saja, seseorang yang dilayani secara pribadi oleh Presiden, orang lain di dalam itu pasti berstatus tinggi. Dipimpin oleh Zheng Jingfeng, mereka berempat memasuki aula. Saat melangkah masuk ke aula, perhatian Huang Xiaolong langsung tertuju pada 2 pria parubaya yang duduk di bagian atas aula. Salah satu pria itu mengenakan jubah brokat merah yang menarik perhatian dengan liontin rubi merah yang tergantung di ikat pinggangnya. Rubi itu memantulkan rona merah yang cerah dan cemerlang yang tidak diragukan lagi nilainya sebagai permata berkualitas langka. Pria parubaya ini kemungkinan besar adalah Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas, Zhu Ji. Lelaki satunya lagi berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali bercak awan merah yang bersulam di dadanya yang tampak berkilauan seperti debu bintang. Seseorang dari pintu kekosongan yang berbeda. Ketika dia berjalan menuju benua awan bintang, melewati hutan binatang iblis tempat Huang Xiaolong menyelamatkan Lil Tian, dia telah membunuh beberapa tetua pintu void terpisah dan tetua rumah Phoenix putih dalam prosesnya. Jadi tidak mengherankan jika Huang Xiaolong dapat mengenali jubah sekte pintu void terpisah hanya dengan sekali pandang. Ketika Huang Xiaolong memperhatikan kedua pria itu, hal yang sama juga terjadi sebaliknya, kedua pria itu juga mengamati Huang Xiaolong. Seseorang yang dapat dengan mudah mengeluarkan 10 butir pil roh dewa tingkat tinggi membangkitkan rasa ingin tahu Zhu Ji dan pria lainnya. Baik Zhu Ji maupun lelaki itu mencari ingatan mereka sendiri, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki informasi tentang pemuda berambut hitam itu. Namun, mata mereka berbinar cerah saat tatapan mereka jatuh pada si plus Xiao Fei, terutama lelaki parubaya yang berpakaian serba hitam. Matanya yang berapi-api tidak menjauh dari tubuh si plus Xiao Fei. Mendeteksi reaksi lelaki di sampingnya, Zhu Ji menggelengkan kepalanya dalam hati dengan sedikit rasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa lelaki berjubah hitam itu tidak punya banyak minat, satu-satunya sifat buruknya adalah wanita. Presiden, bangsawan muda ini ingin bertemu dengan Anda. Zhang Jingfeng memimpin kelompok berempat itu ke aula dan melapor kepada Zhu Ji dengan hormat. Bagaimana aku harus menyapa adik kecil ini? Zhu Ji berbicara, mengarahkan kata-katanya pada Huang Xiaolong, dan apa urusanmu denganku? Meskipun nadanya tampak ramah, baik Zhu Ji maupun pria berjubah hitam itu tidak berdiri, mereka juga tidak mengundang Huang Xiaolong dan kelompoknya untuk duduk. Huang Xiaolong mengabaikan pertanyaan Zhu Ji dan malah bertanya, aku dengar dari patriark keluarga Qin Kota Harta Karun bahwa Presiden Zhu membeli 4 batang rumput Dewa Naga darinya. Rumput Dewa Naga. Zhu Ji dan pria berjubah hitam itu duduk sedikit lebih tegak. Jelas, tujuan Huang Xiaolong sedikit tidak terduga bagi keduanya. Zhu Ji melirik sekilas ke arah pria berjubah hitam itu sebelum berkata kepada Huang Xiaolong, benar, aku memang membeli 4 batang rumput Dewa Naga dari patriark keluarga Qin di Treasure City. Namun, beberapa saat yang lalu, mereka dibeli oleh wakil penguasa Sao menggunakan 100 keping pelet roh suci bermutu tinggi. Huang Xiaolong melirik ke arah pria berjubah hitam itu, kerutan kecil terbentuk di dahinya. Dia tidak membayangkan kebetulan seperti itu akan terjadi, 4 tangkai rumput Dewa Naga jatuh ke tangan pria berjubah hitam ini hanya 1 langkah di depannya. Di mana sopan santunku? Izinkan aku memperkenalkan diri, ini adalah wakil penguasa pintu kekosongan terpisah, Sao Dongjian. Zhu Ji tersenyum lebar sambil menunjuk ke arah pria berjubah hitam di sebelahnya. Wakil penguasa pintu kekosongan terpisah Sao Dongjian. Huang Xiaolong sedikit tertegun mendengar hal itu meskipun mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu adalah seseorang dari pintu kekosongan terpisah, wakil penguasa saat itu. Mendengar Zhu Ji memperkenalkannya demikian, Sao Dongjiang tidak dapat menahan perasaan bangga dan puas, dan itu terlihat di wajahnya. Kau ingin rumput Dewa Naga? Itu terbuka untuk negosiasi. Sao Dongjian berbicara dengan wajah tersenyum, mari kita lakukan seperti ini, selama kau bisa mengeluarkan 20 pil roh dewa kelas atas, aku akan dengan berat hati melepaskannya. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya ketika mendengar itu. 20 butir pil roh dewa kelas atas. Sungguh kecerdasan bisnis yang cerdik. Sao Dongjian ini menghabiskan 100 butir pil roh dewa tingkat tinggi untuk membeli 4 batang rumput Dewa Naga, 100 butir pil roh dewa tingkat tinggi sama saja dengan 5 atau 6 butir pil roh dewa tingkat atas paling banyak. Namun dia meminta 20 buah. Zhu Ji pun terdiam, namun dia tidak bersuara sedikit pun. Melihat Huang Xiaolong hanya menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh, Sao Dongjian merasa jengkel. Bahkan Zhu Ji, Presiden Kamar Dagang Paviliun Emas, tidak berani menatapnya dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Dia mendengus dingin, apa, tidak mampu membelinya.
Oh benar, harga 20 pil roh kelas atas yang kuberikan hanya untuk ditukar dengan satu tangkai rumput Dewa Naga. Jika kau menginginkan keempatnya, kau harus mengeluarkan 80 pil roh Dewa kelas atas. 80 buah. Begitukah? Huang Xiaolong menjadi tenang, menjadi lebih acuh tak acuh saat menatap Shao Dongjian. Shao Dongjian mencibir, terdengar cabul di telinga. Tentu saja, jika kamu tidak mampu membeli 80 pil roh suci kelas atas, ada cara lain. Berikan wanita itu kepadaku sebagai pembantu, selama dia melayaniku dengan baik, membuatku bahagia dan puas, aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberimu 4 batang rumput Dewa Naga secara gratis. Melayaninya dengan baik, senang dan puas. Mengisyaratkan si Plus Xiao Fei untuk melayaninya di ranjang. Tentu saja, setelah perbuatan itu selesai, apakah dia cukup puas untuk memberikan 4 batang rumput Dewa Naga adalah masalah lain. Si Plus Xiao Fei dan kedua pembantunya langsung marah mendengar kata-kata kasar itu dan bersiap menyerang. Huang Xiaolong mengangkat tangan, menghentikan mereka. Kemudian dia menoleh ke arah Shao Dongjiang, tatapannya dingin menusuk, kuharap lain kali kita bertemu, kau masih bisa mengucapkan kata-kata ini. Dalam pandangan Huang Xiaolong, Shao Dongjian ini sudah mati. Namun, Huang Xiaolong lebih suka tidak bertindak di sini. Huang Xiaolong menoleh ke arah Zhu Ji, Presiden Zhu, terima kasih banyak atas keramah tamahanmu hari ini. Meskipun Zhu Ji hanya duduk dan menonton dengan tenang di samping seolah-olah bersikap netral, sebenarnya tindakannya condong ke arah Shao Dongjian. Bagaimanapun juga, mereka berada di markas besar kamar dagang paviliun emas, sebagai tuan rumah, ia harus berbicara beberapa patah kata untuk menenangkan situasi. Ayo pergi. Huang Xiaolong berbalik dan pergi, diikuti oleh 3 wanita di belakangnya. Berhenti di situ. Shao Dongjian hendak melompat berdiri karena marah, seorang anak muda berani mengancamnya. Zhu Ji lebih cepat darinya, melambaikan tangan ke arah Shao Dongjian, menghalanginya, tunggu. Shao Dongjian menatap Zhu Ji dengan ekspresi bingung. Zhu Ji menjelaskan, saudara Shao, tidak perlu terburu-buru memberi pelajaran pada si kecil itu. Ini adalah markas besar kamar dagang paviliun emas, jika perkelahian terjadi di sini, itu akan mencoreng reputasi kamar dagang tersebut. Baru pada saat itulah Shao Dongjian tenang, mengangguk tanda setuju, baiklah, mari kita tunggu sampai mereka keluar dari kota. Aku akan membiarkan bocah nakal itu hidup sedikit lebih lama. Mata Zhu Ji memancarkan niat jahat saat dia melihat sosok Huang Xiaolong yang menjauh. Bagaimana dia bisa mengabaikan ancaman yang tersirat dalam kata-kata perpisahan Huang Xiaolong? Apakah dia, Zhu Ji, orang yang mudah diintimidasi? Namun, saudara Shao, tampaknya latar belakang anak itu tidak sesederhana itu. Zhu Ji berkata dengan sungguh-sungguh. Mampu mengeluarkan 10 pil roh suci tingkat atas, identitas orang seperti itu tidak pernah sederhana. Selain itu, bahkan mengetahui identitasnya dan Shao Dongjian, fakta bahwa dia masih berani mengucapkan ancaman terselubung seperti itu membuatnya merenung lebih dalam. Namun, Shao Dongjian malah tertawa, saudara Zhu, kapan nyali Anda menjadi sekecil ini? Apakah pintu kekosongan terpisah saya akan takut pada seorang pendatang baru yang tidak dikenal? Memang, tidak banyak orang yang akan ditakuti Shao Dongjian. Jadi bagaimana jika identitas pihak lain tidak sederhana? Terlebih lagi, dia telah bertemu dengan para tuan muda dari kultus Dewa Kosmos dan Istana Phoenix Putih, sudah jelas pemuda berambut hitam tadi bukanlah keduanya. Tiba-tiba, semua kesuraman menghilang dari wajah Zhu Ji, saudara Shao, 10 pil roh dewa tingkat atas pada anak itu, dapatkah kamu mengalah dan menjualnya ke kamar dagang paviliun emas kami? Huang Xiaolong tidak menyembunyikan nafasnya sebelumnya, dengan penglihatan tajam kedua rubah tua ini, keduanya dapat memastikan bahwa Huang Xiaolong hanya berada di alam Sein tingkat keempat. Menurut pendapat Zhu Ji, dengan Shao Dongjian yang menyerang, anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Shao Dongjian tertawa terbahak-bahak, itu tidak akan menjadi masalah.